apakah yang keempat? Wa Rajab mudharul ladzi baina Jumadai wa Sya'ban. Bulan Rajab yang keberadaannya terjepit di antara 2 Jumadil dan Sya'ban. Barangkali kita bertanya-tanya kenapa disebut dengan bulan haram, ada apa istilah ini? Paling tidak ada 2 sebab kenapa bulan-bulan ini, 4 bulan ini disebut dengan bulan haram. Yang pertama yaitu diharamkan berperang atau menumpahkan darah di bulan-bulan ini. Hal ini terjadi di masa Arab Jahiliyah, larangan ini, dan juga di masa awal-awal Islam. Dan kita tahu di dalam sejarah bahwasanya seringkali antar kabilah, antar suku di tanah Arab saat itu perang di antara mereka. Namun khusus ketika memasuki 4 bulan ini, mereka menghentikan kebiasaannya itu. Itulah alasan pertama kenapa disebut bulan haram. Namun jemaah sekalian, perlu kita ketahui begitu kaum muslimin muncul di Mekah, ternyata mereka melanggar kebiasaan tersebut, yaitu mereka menumpahkan darah untuk umat Islam. Mereka mengusirnya, menyiksa, bahkan membunuh di antara kaum muslimin. Alias mereka menghentikan kebiasaan berperang sesama mereka. Tetapi khusus ketika berhadapan dengan umat Islam saat itu, mereka melanggarnya. Oleh karena itu, jamaah sekalian, larangan menumpahkan darah di bulan-bulan ini pun kemudian mansuh. Mansuh kalau bahasa kerennya teramandemen, terhapus, yaitu dengan turunnya ayat wa qatiluhum haitsu saqiftumuhum. Perangilah mereka dimanapun kalian menjumpai mereka. Udzina lilladzina yuqataluna bi annahum zulimu. Telah diizinkan berperang bagi mereka yang memang telah dianiaya. Mereka berhak untuk menjaga eksistensi keberadaan mereka. Kalau seandainya saat itu umat Islam tetap menahan diri, tidak melakukan perlawanan, mungkin mereka akan habis eksistensinya. Selama itu mereka menghadapi intimidasi hingga sampai pembunuhan. Dan kata Imam Ibnu Jarir At-Tabari, turunnya ayat-ayat tadi itu menjadi penegas fase baru dalam sejarah Islam, dalam sejarah terlarangnya bulan-bulan haram untuk berperang. Sejak ayat itu turun, larangan tersebut sampai zaman ini sudah terhapus. Yang kedua, kenapa di bulan-bulan haram ini, termasuk bulan Rajab, disebut bulan haram? Yaitu karena keharaman berbuat zalim itu lebih besar lagi bobot dosanya. Keharaman berbuat maksiat, baik diri kita, atau kita ke saudara kita, atau kepada kawan kita, atau kepada anak istri kita, atau siapapun, itu besar bobot dosanya lebih dibanding bulan-bulan lain. Hal ini berdasarkan firman Allah, "Fala tazlimu fihinna anfusakum." Janganlah kalian berbuat zalim di bulan-bulan tersebut. Secara prinsipnya, berbuat zalim itu kan haram di sepanjang bulan, bukan hanya di bulan Rajab saja atau di bulan haram saja. Dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Allah berfirman, "Ya ibadi, faqad haramtu zulma ala nafsi." Wahai hamba-hambaku, aku telah haramkan berbuat zalim atas diriku. Wa ja'altuhu bainakum muharrama. Oleh karena itu, aku jadikan berbuat zalim itu di antara kalian haram juga. Fala tazalamu, maka janganlah saling menzalimi. Hadis ini tidak menyebut tanggalnya, bulannya, atau waktu kapanpun. Pokoknya mutlak kapanpun kezaliman terlarang. Namun ayat tadi mengkhususkan untuk di bulan-bulan haram, kezaliman lebih ditekankan lagi larangannya. Dari situlah Imam Ibnu Katsir memberikan komentar dalam tafsirnya, li'annahu akadu wa ablagu fil ithm. Dosa berbuat zalim di bulan-bulan ini lebih besar, lebih kuat bobotnya. Kama annal ma'asiyah fi baladil haram tudha'af. Sebagaimana maksiat yang kita lakukan di tanah haram, jadi ada istilah bulan haram, ada istilah tanah haram. Di tanah haram itu Mekah Madinah, tudha'af, pun di sana berlipat-lipat dosa kita kalau kita bikin dosanya di sana. Contoh,
di Jakarta, di kantor kita misalnya, kita lagi menggunjing lah, gibah, dosa. Nah, kalau gibah yang kita lakukan di bulan-bulan haram atau di tanah haram Mekah Madinah, entah pas kita umroh atau haji, tapi sempat-sempatnya di sana ngomongin orang, maka kata imam itu kafir, dosanya pun berlipat-lipat. Nah, jamaah sekalian, azanallahu wa yakum, itulah dua sebab, dua alasan kenapa bulan-bulan ini disebut dengan bulan haram. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kepada kita stimulus atau rangsangan untuk apa? Melakukan satu aktivitas ibadah, yaitu saum di bulan-bulan haram ini, termasuk di bulan Rajab. Hanya saja Rasulullah dalam riwayat yang cukup banyak yang tidak menyebutkan secara spesifik tanggal khususnya dengan keutamaan khususnya. Sebagaimana yang biasa di-broadcastkan di medsos, di WA atau di Facebook atau di mana, yang menceritakan tanggal sekian bulan Rajab kalau pahalanya sekian kalau kita puasa. Tanggal sekian kalau kita sholat maka pahalanya demikian. Kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, kemudian Imam Al-Munawi dalam kitab Faidul Qadir, lalu juga Imam As-Sam'ani dikutip oleh Sayyid Sabiq dalam Fiqh Sunnah. Kata mereka, tidak ada satupun riwayat tentang itu yang spesifik menyebutkan tanggal dengan segala macam keutamaan yang berpuasa di bulan Rajab yang menunjukkan sahih atau hasan, rata-rata antara dhaif dan palsu. Namun secara global, secara umum memang kita ditekankan untuk berpuasa di bulan Rajab. Ya, apa contohnya? Pertama, dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim. Dan kita tahu hadis yang dikumpulkan oleh Imam Muslim dalam kitab Jami'us Sahih atau Sahih Muslim, ini kitab hadis yang validitas sanadnya nomor 2 paling kredibel setelah Sahih Bukhari. Maka mereka disebut dengan Sahihain, dua kitab sahih. Apa bunyinya? Yaitu ketika Sa'id bin Jubair, salah satu ulama tafsir di generasi tabi'in senior, dia berkata atau bertanya kepada sahabat bernama Ibnu Abbas tentang apa sih perilaku Rasulullah ketika masuk bulan Rajab, itu ngapain aja, intinya begitu. Nah, jawaban Ibnu Abbas adalah kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yasumu hatta naqul la yuftir. Dahulu Rasulullah di bulan Rajab itu berpuasa. Saking seringnya dia berpuasa, kami katakan dia tidak pernah meninggalkannya. Saking seringnya. Namun kata Ibnu Abbas, wa kana yuftir hatta naqul la yasum. Rasul pernah juga enggak puasa di Ramadan, di bulan Rajab enggak puasa. Hatta naqul la yasum, sampai-sampai kami katakan memang Rasul enggak pernah melakukan. Maka jemaah sekalian, kalau ada di antara kita atau saudara kita yang melakukan saum di bulan Rajab berdasarkan hadis ini, maka dia tidak boleh disalah-salahkan dengan disebut melakukan bid'ah puasa di bulan Rajab. Tidak. Walaupun hadis-hadis yang menceritakan keutamaan tadi tidak ada yang kuat, tidak ada yang sahih, bahkan sampai ada yang palsu. Namun secara umum memang ada dorongan dari Rasulullah berdasarkan hadis ini, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim tadi. Bukanlah hanya ini, tapi juga ada riwayat yang lain dalam kitab Sunan Abi Daud dari Mujibah Al-Bahiliyah. Dia berkata kepada Rasul, wahai Rasulullah, ata'arifuni, wahai Rasul, apakah engkau masih ingat sama saya? Masih kenal sama saya? Jawaban Rasul kepada dia, man anta? Kamu siapa? Dia pun menjawab, ana al-Bahili, alladzi faradtuka fi amil awal. Saya al-Bahili yang pernah berjumpa dengan Anda tahun kemarin. Nah, ternyata Rasulullah itu bukannya lupa, tangling, karena dia secara fisik mengalami perubahan. Makanya Nabi bertanya, ma ghayyaraka? Apa yang bikin kamu berubah? Jadi bukan Rasul pelupa. Tapi orang ini casingnya berubah lah begitu. Maka Nabi bertanya, ma ghayyaraka? Apa yang bikin kamu berubah? Wa kunta hasanal hay'ah. Padahal dulu kamu itu cakep, hasan bagus. Hay'ah itu penampilan. Dulu kamu itu penampilannya enak dilihat, bagus, bersih. Kok ini jadi begini? Jawaban dia adalah, ma akaltu mundu faratu illa billail. Saya semenjak berpisah dengan Anda 1 tahun lamanya nggak pernah makan kecuali malam doang. Berarti apa itu? Puasa sepanjang tahun.
Dia tidak pernah libur, tidak pernah berhenti puasa sepanjang tahun, ya, kecuali makan di malam hari aja. Nah, ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bukan yang memuji, misalnya oh hebat nih orang puasanya pada berhenti, enggak. Tapi Rasul justru menyindir, mengkritik dengan kalimat lima adab dan nafsaka. Kenapa engkau siksa dirimu sendiri? Nah ini jawaban Rasul. Nah dari sinilah para fuqaha, walaupun tidak semua, mengatakan bahwa makruhnya puasa ad-dahr. Ad-dahr artinya sepanjang tahun. Ya, karena khawatir menyusahkan, sementara Islam itu karakternya mudah. Namun Imam Nawawi memberikan catatan, makruhnya puasa dahar itu berlaku bagi mereka yang memang secara fisik tidak mendukung. Tapi buat mereka yang secara fisik punya power, punya kebiasaan kayak gitu, silahkan. Dan hal itu terbukti di dalam sejarah kehidupan generasi awal Islam, bukan hanya orang tadi, banyak sahabat Nabi dan juga para tabi'in yang melakukan puasa ad-dahar itu. Tapi Rasul sendiri tidak melakukan. Ya, Rasul sendiri justru mengatakan, lima adab dan nafsaka, kenapa engkau siksa dirimu sendiri. Lalu kata Rasul kepada dia, fa'in kunta labudda fa'ila. Kalaupun kamu pengen banget puasa, ya fasum fi syahri sabr. Berpuasalah kamu di bulan kesabaran. Ini nama lain dari bulan Ramadan. Puasalah di bulan Ramadan. Wa yaum fi kulli syahr. Dan juga tambahannya 1 hari di setiap bulan itu tambahannya. Nah ternyata si pemuda ini ngerasa, waduh, biasanya setahun penuh, ya, ini kortingnya banyak banget, cuma 1 bulan Ramadan sama 1 hari di 1 bulan. Maka dia pun berkata, zidni, inda bikuah, wahai Rasul, tambahin, saya masih kuat. Maka Rasul mengatakan, yaumain fi kulli syahr, yaudah tambahannya 2 hari setiap bulan. Dia pun berkata lagi, zidni inda bikuah, tambahin lagi, saya masih kuat. Nabi bilang, ya udah tambahannya adalah kalau ayam fi kulli syahr, 3 hari tambahannya setiap bulan. Terus begitu, akhirnya Rasul bilang, sum fi ashhuril hurum tsumma truk. Diulang 3 kali. Sum fi ashhuril hurum tsumma truk. Sum fi ashhuril hurum tsumma truk. Kalau kamu memang pengen lagi tambahannya adalah puasalah di bulan-bulan haram, lalu tinggalkanlah. Puasalah di bulan-bulan haram, lalu tinggalkan. Diulangi 3 kali. Nah, ketika Rasul bilang berpuasa di bulan-bulan haram, berarti maksudnya puasa di bulan apa tadi? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram sama Rajab. Nah, dari hadis ini, dan hadis ini kata Said Sabiq sanadnya jayyid. Ya, dalam ilmu hadis sanad jayyid itu kalau bahasa kerennya ya autentik gitu. Artinya secara tanggung jawab ilmiah bisa dipertanggungjawabkan sampai ke Rasulullah alaihi salatu wassalam. Nah, dari hadis ini kita tahu bahwa berpuasa di bulan Rajab sebagaimana hadis sebelumnya itu masyru' disyariatkan. Sehingga kalau kita bicara fikih 4 mazhab, dari 4 mazhab hanya 1 yang mengatakan tidak disyariatkan puasa di bulan Rajab, yaitu Hambaliyah. Tapi yang lain, Hanafiyah, Syafi'iyah, Malikiyah mengatakan sunnahnya berpuasa di bulan Rajab, mau tanggal berapa aja, tergantung kebisaan kita, terserah. Dan yang dimaksud dengan puasa Rajab di sini bukan bermakna Senin Kemis di bulan Rajab atau bermakna Ayyamul Bid di bulan Rajab, bukan, memang puasa di bulan Rajab. Kalau Senin Kemis atau Ayyamul Bid itu kan bukan hanya di bulan Rajab, di bulan lain juga ada. Baik jemaah sekalian, ini tentang masalah ya seluk-beluk bulan yang sekarang sedang kita lewati atau sedang kita arungi. Dan saya berharap kita bukan hanya memahami bulan-bulan Islam, bulan Rajab doang. Dan saya yakin masing-masing bulan itu punya kisah dan nilainya sendiri. Jadi saya sempat bikin tulisan atau artikel tentang keutamaan masing-masing bulan, tapi belum selesai. Baru beberapa bulan saja. Rajab sudah, Sya'ban sudah, Ramadan paling sering. Kemudian untuk Hijjah sudah, untuk beberapa bulan lain belum tuntas. Baik jemaah sekalian, ya itu tentang bulan Rajab. Kemudian ya kita bahas satu hal lanjutan dalam fikih praktis sehari-hari yang sekarang sedang kita alami. Kita tahu bahwasanya angka Omikron ya itu lagi naik lagi ya, sehingga apa-apa yang sudah kita kemarin coba normalkan terpaksa kita pun sekarang ya begini lagi. Termasuk misalnya soft sholat yang tadinya beberapa masjid sudah mulai rapat, mulai renggang lagi. Belum lama ada yang telepon dari Bekasi, daerah-daerah pabrik-pabrik itu
daerah PT-PT itu mereka rencana Jumatan kemarin itu ingin merendahkan hati setelah beberapa bulan sudah rapat. Ya, karena memang angka di sana juga lumayan banyak yang kena. Nah, sehingga muncullah pro kontra lagi, sebagaimana sebelumnya juga muncul pro kontra tentang merendahkan soft dan juga menggunakan masker ketika sholat. Baik, jemaah sekalian, sholat menggunakan masker jika tanpa ada udzur syar'i, prinsip dasarnya adalah terlarang. Dia makruh karena memang Rasulullah alaihi salatu wassalam seperti yang disampaikan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu itu melarangnya. Apa kata Abu Hurairah? Nahan Nabi alaihi salatu wassalam an sadli wa ayyati rajul fa'u. Rasulullah alaihi salatu wassalam melarang laki-laki ketika sholat menutup mulutnya. Fa itu mulut atau fam ya. Menutup mulutnya dan juga sadel. Sadel itu nyengserin pakaian atau kain sarung misalnya hingga sampai ke tanah. Jadi bukan semata-mata isbal. Kalau isbal kan lewat mata kaki. Kalau ini hingga sampai nyengser banget ke tanah. Di hadis riwayat Imam Abu Daud dengan sanad yang sahih, lalu para ulama mengatakan ini statusnya makruh. Nah, lalu bagaimana kalau kasusnya kita melakukan itu karena ada sebab? Ada alasan. Seperti dulu zamannya kebakaran hutan di Sumatera. Asap itu masuk ke masjid-masjid. Sementara jamaah sholat, ya kita tahu heterogen macam-macam usia mereka. Ada yang muda, ada yang tua, ada yang laki-laki begitu. Ada yang kalau sholat ya dia mungkin kena ispa atau apa. Akhirnya mereka pun pakai masker. Ya, nah jamaah sekalian yang seperti ini karena ada udzur syar'i, maka hal tersebut tidak ada masalah. Dikatakan oleh Syekh Abdul Rahman As-Suhaim, waqad nasal fuqaha ala karahiyati taqiyatil wajhi fi shalah bi ghairi hajah. Ahli fikih mengatakan menutup wajah. Jadi bukan hanya mulut tapi wajah sehingga hidung. Masker itu kan sampai hidung tertutup ya. Bagi orang yang sholat itu makruh li ghairi hajah, tanpa ada alasan atau kebutuhan. Liwurudin nahyi an taqiyatil fam, karena memang ada dalilnya kata beliau. Larangan menutup wajah atau pakai masker itu atau menutup mulut itu ketika sholat. Wali kaunil wajhi, ditambah lagi memang yang namanya wajah itu yubashirul ardi, dia mesti kena apa nih? Lantai di saat kita sujud, paling tidak hidung. Ya, kalau pakai masker kan hidung kita berarti kealingan masker kita. Ya. Amma idza wujidatil hajah, tetapi kalau memang ada hajat, ditemukan adanya kebutuhan atau alasan, misal contohnya syiddatil har, karena ubin terlalu panas. Ya, dia ngasih contoh ubin terlalu panas. Atau syiddatil bar, atau terlalu dingin sehingga muka kita nggak kuat. Ya, fa innal karahata tazul. Nah, saat itu kemakruhannya pun teranulir. Kemakruhannya pun lenyap atau hilang. Ya, apa dalilnya? Ada hadis dari Wabil bin Hujar radhiyallahu anhu. Ya, kata beliau, "Tsumma jitu ba'da dzalik fi zamani fihi bardun syadid." Ya, dia cerita ketika cuaca sedang sangat dingin, fara'aitu nas 'alaihim jalla thiyab taharraka aydiyahum tahta thiyab. Aku melihat orang-orang yang sholat itu menyelimuti dirinya, badannya dengan thiyab. Thiyab itu pakaian hingga sampai menutupi wajah mereka. Jadi sholat sampai begitu. Sholatnya sampai begitu, sampai menutup wajah, saking dinginnya. Nah, ini menunjukkan bahwa ada hajat, ada sebab. Kalau ada hajat, ada sebab, maka hal itu menganulir kemakruhan. Nah, tentu kita pantaskah memasukkan khauf, kekhawatiran terhadap Omikron atau dulu abangnya ya COVID-19 itu sebagai bagian dari sebab? Kira-kira pantas nggak? Kalau pantas, maka dia pun termasuk yang akhirnya teranulir kemakruhan tersebut. Nah, oleh karena itu jamaah sekalian, bukan hanya di Indonesia, para ulama di Timur Tengah pun merekomendasikan bolehnya menggunakan masker ketika sholat, karena memang ini bukan ancaman yang biasa. Ya, dan kita tahu untuk Indonesia yang kena kan udah angka 1 jutaan yang wafat. Berapa yang wafat? Hampir 100.000 kayaknya. Atau udah 100.000 ya. Tentunya itu
ancaman yang bukan ilusi. Ya, karena itu udah jelas yang meninggal udah banyak, karena masih ada orang yang menganggap bahwa COVID itu hoax. Gitu. Emang mau nunggu mati berapa lagi baru dibilang nggak hoax? Gitu. Baik, jemaah sekalian, azanullah, tambahan lagi, ada hal yang membuat kita berpikir memang pakai masker itu dibolehkan. Itu ketika Rasul melarang kita sholat untuk mual. Tetapi Rasul bilang begini, kalau emang nggak bisa ditahan, Nabi bilang tutup. Kita sholat nih, pengen mual, ngantuk banget. Tapi nggak bisa nahan juga, akhirnya jebol juga. Nah, Rasulullah memberikan arahan untuk ditutup pakai tangan. Bagaimana kata Imam Munawi cara nutupnya dengan tangan kiri bagian punggung, kata beliau. Begini cara nutupnya. Kalau mual. Nah, lalu dikomentari oleh Syekh Biya Abil Al, kata beliau begini. Fa innal ulama nasau ala jawazi taqtiyatil wajhi idza ittasaqu. Para ulama mengatakan bolehnya menutup mulut ketika menahan mual. Wa nasau ala an taqtiyatahu liqayati minal amrad aula. Maka kalau menahan mual aja dibolehkan, maka menutup mulut dalam rangka mencegah penyakit lebih layak untuk dibolehkan. Itu kata beliau. Kalau menahan mual aja dibolehkan, apalagi menutup mulut untuk menahan atau mencegah penyakit. Kata beliau, Allah itu lebih layak untuk dibolehkan. Baik, jemaah sekalian, ini pembahasan tentang kenapa kita sampai hari ini kok masih pakai masker. Karena kita belum dalam keadaan yakin aman. Bahkan sekarang kita tahu angkanya semakin. Walaupun kadang ada bercandaan kalau di medsos tuh. Heran kita, COVID mau lebaran nongol mulu gitu. Begitu tahun baru kenapa hilang? Terlepas dari itu kita nggak bicara itunya, kita bicarakan memang secara fikih kalau memang ada sebab-sebab yang membuat bolehnya menutup wajah atau hidung atau mulut dengan masker, maka kemakruhan tersebut pun banyak. Baik ya mas sekalian, mohon maaf kita hanya bahas dua hal, tadi tentang rojab, yang kedua tentang masalah sholat menggunakan masker. Nah, supaya ada pelibatan jamaah juga, silakan jika ada perlu kita diskusikan, kita masih ada waktu sampai beberapa menit sampai jam 1. Silakan jika ada. Ya. Iya. Baik, hidung termasuk sebenarnya. Ya, dalam hadis Imam Bukhari dari Ibnu Abbas, ya bahwasanya kata Rasul, aku diperintahkan sujud di atas 7 tulang, 7 anggota badan. Pertama di atas kening dan hidung. Jadi itu dijadikan satu paket. Kening, jidat dengan hidung itu satu paket. Kemudian tangan 2, ya. Kemudian 2 lutut dan 2 telapak kaki. Ini dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Gitu. Jadi hitungannya begitu. Sehingga jangan kaget nanti mungkin kalau ketemu ustaz mana yang mengatakan kalau sholat hidung nggak nempel batal sholat. Memang ada yang bilang kayak gitu. Ya, tapi Imam Ibnu Jarir atau Bari. Ya. Tapi jumhur fuqaha mengatakan sholat kena jidat tanpa hidung ketika sujud tetap sah, cuman makruh kembali ke tadi yang pembahasan kita itu. Dan itu disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar. Jumhur mayoritas ulama mengatakan, saya akan bacakan di sini. Wa dhahaba jumhur ila annahu yujzi'u al-jabhah wahdaha. Jumhur ulama mengatakan kalau sujud hanya jidat saja wahdaha. Wahdaha artinya satu, ya, hanya jidat saja, jabhah itu jidat. Ya, mereka mengatakan hal tersebut tidak membatalkan sholat, tetapi memang makruh tadi. Kalau dia sengaja. Karena kan ada orang yang nggak ngerti, belum tahu ilmunya. Nungging aja gitu jidatnya begitu. Nah, oleh karena itu ini kita sudah belajar bahwa sebaiknya ketika sholat tanpa ada uzur, hidung kita tetap nempel. Belum bisa. Cukup? Lagi? Kalau tidak ada lagi, insya Allah kita lanjutin di bulan yang akan datang. Kita akhiri dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.